Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sadar hidup ini ada dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, maka kami bersyukur Tuhan membawa kami menikmati hidup di hari ini. Kami akan baca firman Tuhan dalam Alkitab. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami diberikan pengertian, pemahaman dari apa yang kami baca, sehingga memberkati hidup kami sekalian, dan kami boleh jadi berkat bagi orang lain, dan dimampukan juga oleh Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Dengan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dari semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dan dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah kedatangannya membawa damai sejahtera. Dan kita sudah berada di minggu Advent yang ketiga. Kita telah membaca firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 1 sampai 14. Mika ini adalah seorang nabi yang dipanggil pada abad ke-8 sebelum Masehi. Mika artinya siapakah seperti Allah. Ia berasal dari Moreshet. Ia hidup pada masa sama seperti Nabi Yesaya dan Amos. Ia melayani di Yehuda, Israel Selatan. Tugasnya sebagai nabi itu selama 55 tahun. Dia melayani di masa Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, yang terjadi di sana adalah adanya korupsi, nabi-nabi palsu, ketidakadilan, merampas hak orang lain, penindasan, dan juga penyembahan berhala. Dari ayat 1,
Mika 5 ini menyoroti tentang Raja Damai. Raja Damai yang akan datang. Raja ini menunjuk pada Yesus Kristus atau Mesias yang diurapi, yang dijanjikan untuk membawa kelepasan bagi umatnya yang terbelenggu dalam dosa dan kehidupan yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, kalau Raja Damai ini datang, maka yang terjadi adalah perubahan besar dalam kehidupan semua orang. Sebab pemerintahannya tidak sama dengan raja-raja sebelumnya. Ia tidak menyimpang dari tujuannya, yakni keselamatan, kedamaian, kelepasan, keharmonisan, keselarasan dalam kehidupan umat Tuhan bersama dengan masyarakat yang dipimpin oleh raja ini. Ia terlahir dari Bethlehem atau dilahirkan dari Bethlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan banyak orang. Tetapi justru Allah sendiri memilih kota Bethlehem sebagai tempat lahirnya Mesias, sehingga mencelikkan dunia tentang kedaulatan dan kemahakuasaan dari Allah. Kelahiran Mesias atau Yesus Kristus yang disampaikan dalam Mika 5 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Raja ini yang akan datang, yang akan berkuasa ini sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan ia hadir sebagai manusia dan hidup di antara manusia. Tetapi ia bukanlah manusia yang berdosa. Ia sudah dinubuatkan dan penggenapannya terjadi atau dicatat pada Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4. Bethlehem adalah kota kecil 8 km sebelah selatan Yerusalem. Bethlehem artinya rumah roti. Kota Bethlehem ini sangat bersejarah karena kota Bethlehem juga menjadi tempat kelahiran Raja Daud dan tempat di mana ia diurapi sebagai raja. 1 Samuel 17 ayat 12. Bethlehem juga disebut Efrata. Kejadian 35 ayat 19 dan 20. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa sebab itu ia akan melahirkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Artinya bahwa penderitaan Israel itu digambarkan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Dan ini menunjuk pada ibu Yesus yaitu Maria yang akan melahirkan Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Selanjutnya dalam ayat 3-5 bahwa kehadiran anak ini dari perempuan yang bernama Maria itu akan mengubah keadaan umat. Kehadiran anak ini yang dilahirkan akan membawa damai sejahtera dan ia akan termasyur sampai ke ujung bumi dan akan menebus dosa manusia. Ayat 6-8 ini merupakan gambaran masa depan terhadap sisa-sisa Israel yang dalam pembuangan akibat penghukuman dari Tuhan. Ada sisa-sisa Israel yang selamat dari pembuangan, maka mereka ini akan menjadi orang-orang yang tetap setia dalam segala pergumulan dan pencobaan. Ayat 6-8. Mereka diibaratkan seperti dirus hujan. Kemudian mereka menjadi tanaman yang subur dan seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Mereka akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena mereka ditolong oleh Tuhan. Lalu selanjutnya pada ayatnya yang masih ayat 8, ia memberitakan penghukuman bagi yang tidak bertobat. Artinya anak ini juga yang dilahirkan, yang kemudian disebut Mesias, akan memberitakan penghukuman bagi yang tidak bertobat. Dan kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam setiap orang yang melawan atau yang tidak mau bertobat. Ayat 9-13 bicara tentang masa depan yang Tuhan akan berikan untuk memulihkan Israel
saat mereka kembali dari pembuangan di Babel, tapi juga memberikan pengharapan tentang datangnya Mesias. Itu ayat 9 sampai 13. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembahnya. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Maka itu berarti bahwa Tuhan akan melenyapkan semua hal yang membuat umatnya itu meninggalkan Tuhan. Semua yang membuat umatnya itu dibuang ke Babel. Tuhan akan melenyapkan, akan membinasakan semua yang menjadi tempat sandaran kebanggaan dari umat Tuhan sehingga mereka mendapatkan hukuman. Dan ayat 14 menunjuk pada Tuhan akan membalas dendam, Tuhan akan menunjukkan murka dan amarahnya kepada bangsa-bangsa yang jahat, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di Minggu Advent yang ketiga di dalam masa-masa penantian, tetapi juga persiapan untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali. Nah, dari firman ini apa yang kita dapat pelajari atau apa yang dapat kita ambil, yaitu bahwa Tuhan Allah dapat menyatakan kuasa-Nya kepada umat-Nya Israel untuk melepaskan mereka untuk bisa kembali ke Yerusalem. Itu atas dasar kasih dan sayang Tuhan kepada umat yang Dia pilih sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan hanya Dialah yang mampu menyatakan atau menunjukkan kekuasaan-Nya untuk melepaskan umat kesayangannya kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah air, menyelamatkan mereka, melepaskan dari belenggu-belenggu ikatan yang mengikat sehingga mereka tidak memiliki damai sejahtera. Yang berikutnya adalah firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 1 sampai 14. Itu juga bicara tentang nubuatan kelepasan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang telah melepaskan manusia dari dosa sehingga tidak ada pengharapan dan tidak ada kedamaian. Dan dari kota Bethlehem yang kecil, Tuhan mengangkat derajat kota itu. Sehingga pada saat-saat kita berada di minggu-minggu Advent, maka kita selalu akan mengingat tentang kota Bethlehem berkenaan dengan kelahiran Kristus. Selanjutnya kita melihat besarnya kasih Allah. Kasih Allah itulah peristiwa Natal. Allah yang menjadi manusia, yang hidup tanpa dosa untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, sehingga berita Natal selalu memberi dan membawa harapan bagi setiap kita. Sehingga walaupun kita hidup tetap ada dalam pergumulan dan kesukaran dalam penderitaan, tetapi berita pengharapan ini memberikan kita semangat dan gairah untuk melanjutkan hidup, karena ada dan pernah terjadi keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita sesungguhnya yang bukan siapa-siapa, yang tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan hidup, tetapi Allah telah datang menjumpai kita untuk mengangkat dan membebaskan kita dan memberikan harkat dan martabat sehingga kita dilepaskan dari belenggu dosa dan memiliki kehidupan yang kekal. Dan untuk itulah kita perlu bersukacita, bergembira di peristiwa menyambut Natal Yesus Kristus. Tidak sekedar persiapan-persiapan lahiriah. Walaupun persiapan-persiapan lahiriah itu bisa saja kita lakukan dalam rangka menunjukkan rasa sukacita itu, tetapi terutama adalah persiapan secara rohani. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, karena peristiwa Natal telah terjadi.
Nah, kalau tidak ada peristiwa Natal, tidak ada kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, maka peristiwa Natal, pohon terang, ibadah-ibadah menyambut Natal tentu tidak ada. Dan sukacita kita itu tidak terletak pada kondisi-kondisi hidup, apa-apa yang ada di sekeliling kita, tetapi sukacita kita berasal dari Yesus Kristus. Sukacita yang kita terima dari Yesus menghantar kita untuk semangat menjalani kehidupan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bekerja, dan semangat untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Sehingga orang yang hidup dalam kebenaran akan dikenan oleh Allah. Maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Bukankah Natal ini adalah hadiah terindah dari Tuhan Allah yang merupakan kado istimewa karena Ia memandang kita bernilai, Ia memandang kita istimewa di matanya, sehingga untuk itu Dia mau datang menjumpai kita dalam kehinaan kita dan menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka Natal juga adalah suatu ucapan syukur, dan kedamaian itu adalah terjadi kalau Tuhan Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan Dia hadir dengan tindakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami bersyukur peristiwa Natal telah terjadi dan menyejarah peristiwa sejarah yang sangat-sangat memberkati banyak orang. Dan biarlah kami selalu hidup dalam kebenaran, membuktikan rasa syukur kami dalam tindakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.